Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa bersama saya Daruslian di program 60 menit. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sudut pandang praktisi pengajar melihat penyesuaian proses belajar mengajar di masa pandemi saat ini. Nah, tentunya kita semua tahu ya, ada banyak perbedaan tentunya yang kita rasakan ya, baik terutama lagi bagi pengajar dan pelajar ya. Di saat ini tentu banyak sekali mengalami perubahan dalam sistem mengajarnya. Nah, ini kita akan ngobrol selama 60 menit ke depan bersama narasumber kita hari ini, yaitu tidak asing lagi tentunya bagi sahabat program muslim nih ya, tentunya karena beliau sudah sering dulunya warawiri atau muncul di depan Salam TV menemani Anda dalam beberapa program. Ini kita ingatkan kembali ya, dia itu Bang Salianto ya, MPC Bang ya. Oke. Salianto MPC ini Magister Psikologi ya. Jadi tepat sekali nih kalau bagi yang banyak masalah curhat misalnya gitu Bang ya. Misalnya mau mencari solusi bagaimana mengembangkan misalnya usaha, bisa juga Bang bisa ya? Juga. Bisa juga. Okay. Ya. Baik Bang Sali, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik sampai hari ini. Darus bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bang. Alhamdulillah. Okay. Baik, dulu pernah ngisi apa aja deh Bang di Salam TV? Kalau di Salam TV rutinnya itu membawakan program Assalamualaikum Indonesia ya. Itu berita dulu Bang di ya. berita di pagi hari, kemudian pernah juga menjadi narasumber program Sikap beberapa episode. Oke, dan hari ini sahabat program muslim Dewa akan menemani Anda berbagi informasi mengenai proses belajar mengajar Bang ya, yang dimana kita rasakan sekarang ini di masa pandemi ini. Baik Bang Sali ya, tidak memperpanjang mukadimah lagi nih Bang Sali ya. Oke, ya. Nah Bang Sali mungkin bisa ceritakan nih Bang ya, menurut Abang bagaimana Abang melihat situasi pendidikan di Indonesia saat ini Bang? Iya. Situasi pendidikan di Indonesia saat ini tentunya berbeda sejak Indonesia itu di sekitar bulan Maret 2020 mengalami pandemi ya, COVID-19 ya, coronavirus, di mana perubahan sistem belajar mengajar itu sangat berubah dari kebiasaan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan sistem secara offline, kemudian tatap muka antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, tetapi karena ada pembatasan social distancing antara satu dengan yang lainnya, maka memang kita tidak boleh untuk berkumpul, maka lebih sekarang sudah berubah menjadi pembelajaran daring gitu kan. Jadi semuanya memang sempat dihentikan semua pembelajaran secara offline dan digantikan dengan proses pembelajaran daring jarak jauh ya. Jadi bisa di mana saja, guru bisa di rumah dan siswa juga bisa di rumah. Itulah yang terjadi gitu. Nah, dengan proses ini sekarang ini daring Bang ya, atau online Bang ya. Nah, ini sudah berapa, hampir 2 tahun Bang, hampir 2 tahun nanti 2 tahun ya. Ini kita lihat dari kemarin bulan depan ini akan ada tatap muka tapi tidak jadi seperti itu, perpanjang terus ya kan, berapa tahap, berapa level Bang ya. Mungkin kalau ya ibaratnya pedas ini mungkin pedasnya sudah level berapa nih Bang? Ada tingkat-tingkatannya gitu ya. Nah, ini kira-kira sampai berapa lama lagi nih Bang seperti ini? Kalau dari berapa lama kita tidak bisa memprediksinya, itu bidang keilmuan lain ya, apakah bidang kesehatan, epidemiologi yang bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Tapi kalau kita dari pendidikan, ketika ada keputusan dari pemerintah untuk dilakukan tatap muka, ya sebagai tenaga pengajar lebih berharap untuk bisa tatap muka karena ada suasana yang kita rindukan, bagaimana bisa berinteraksi dengan siswa gitu kan, atau murid atau mahasiswa. Bukan hanya murid sendiri sebenarnya yang
rindu belajar tatap muka. Iya, iya. Guru, dosen juga rindu bagaimana belajar tatap muka karena ada sesuatu yang tidak kita dapatkan, interaksi, suasana itu kan ada kepuasan tersendiri ketika kita sebagai pengajar bisa melihat anak didik kita tumbuh berkembang, itu ada kepuasan tersendiri itu. Oke. Nah, dengan situasi yang sudah lama ini daring ini Bang ya. Bisa Abang jelaskan nih Bang, menurut Abang apa rasanya sistem perbedaan seperti ini Bang? Sistem pembelajaran seperti ini. Kalau perbedaan antara sistem pendidikan secara luring, daring, offline atau online ya kan. Kalau seandainya kita tatap muka secara langsung, itu interaksinya cepat. Gitu, interaksinya cepat. Misalnya kita bertanya, anak-anak ada yang sudah mengerjakan tugas gitu kan. Anak-anak ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu gitu kan. Mereka langsung menjawab secara cepat gitu kan. Tapi kalau secara daring, online, menunggu waktu gitu kan. Ya kalau dia di depan media sosialnya, di depan handphonenya, kalau nggak menunggu waktu gitu kan. Itu dianya perbedaannya gitu. Kemudian itu tadi perbedaannya lah interaksinya. Interaksi sosialnya tetap terbangun kalau kita belajar secara offline. Tapi kalau secara online kita tidak bisa mengontrol seperti apa perilaku anak-anak kita yang mereka belajar menggunakan handphone, menggunakan laptop. Kita nggak tahu seperti apa yang dilakukan di belakang. Kalau di kelas kan kita bisa langsung menegur gitu kan. Tapi dengan begitu juga ketika proses pembelajaran daring tetap ada positifnya juga. Ini apa nih Bang positifnya yang bisa diambil dari online ini? Kalau positifnya itu anak-anak lebih mandiri. Anak-anak lebih mandiri dan tidak tergantung kepada guru gitu kan. Jadi mereka harus mandiri, mempersiapkan diri di depan kamera, mengerjakan tugas secara sendiri tanpa harus diperintah gitu kan. Diperintah hanya melalui media sosial saja gitu kan. Tapi kalau kita online kan bisa nggak dikerjakan, bisa kita perintahkan lagi, bisa kita ingatkan lagi. Jadi mereka harus lebih mandiri, dan anak-anak juga harus lebih familiar menggunakan teknologi informasi gitu kan. Yang dulu kita agak bingung nih bagaimana ikut seminar online, ikut Zoom meeting gitu kan, atau pakai Google Classroom, kaku gitu Bang, bagaimana cara masuknya gitu kan. Tapi sekarang sudah terbiasa, bisa karena biasa. Jadi kita lebih familiar menggunakan teknologi itu. Dia perbedaan. Untuk Bang Sali sebagai pengajar itu sendiri itu apa nih mungkin ya kelebihannya tadi yang bisa Abang ambil dari daring seperti ini? Dari daring yang kelebihannya bisa kita ambil itu adalah waktu lebih fleksibel. Nah, itu kan waktu lebih fleksibel. Jadi kita bisa di mana saja gitu kan. Bisa di rumah atau bisa mengerjakan di rumah, bisa di tempat kerja bisa gitu kan. Tidak harus mengumpulkan satu tempat. Anak-anak, siswa, murid, mahasiswa juga bisa fleksibel di mana saja. Yang penting tidak menimbulkan kerumunan gitu ya kan, tidak menimbulkan kerumunan atau di tempat yang memang dilarang oleh pemerintah gitu kan. Jadi lebih fleksibel dan anak-anak lebih mandiri di sana. Lebih mandiri, mereka lebih mandiri mengerjakan tugas-tugas secara online gitu kan. Mereka lebih aktif lagi gitu untuk mengikuti proses belajar mengajar. Karena kan kita hanya menginstruksikan dari media ya, apakah melalui pesan WhatsApp atau secara langsung gitu kan gitu. Nah, ketika dikasih perintah mereka harus mandiri, tidak ada lagi guru yang bisa mengingatkannya gitu kan. Kalau kita langsung itu bisa langsung kita ingatkan gitu. Kalau anak tidak mandiri ya bisa tertinggal jauh dengan teman-temannya yang lebih mandiri gitu. Oke. Kalau kita lihat dari sisi misalnya materi, misalnya kalau kita offline itu kan harus datang ke kampus. Kalau Bang Sali kan ini tentunya ya butuh biaya juga seperti itu. Kalau kita bandingkan nih biayanya nih, kalau kita daring dengan offline seperti itu, mana yang lebih besar biayanya, Bang? Kalau yang lebih besar ini tergantung jarak ya, jarak antara sekolah atau kampus dengan tempat tinggalnya. Kalau misalnya jaraknya itu dekat ya lebih besar secara online offline gitu kan, langsung gitu kan gitu. Tapi kalau yang misalnya mahasiswa dia harus ngekos lagi, biaya hidup sendiri dimakan, ya mungkin lebih murah secara
online gitu kan, dia biaya makannya ya tinggal ikut dengan orang tuanya gitu kan, mungkin biaya kuotanya saja yang diperbesar, tetapi kalau biaya makan, biaya kos tempat tinggal, transportasi gitu tidak lagi. Oke, jadi ada plus minusnya gitu. Plus minusnya, tapi memang kalau untuk saat ini penggunaan kuota untuk para pelajar memang cukup tinggi, dan itu untuk anak-anak tingkat sekolah dasar yang di daerah desa-desa ya mungkin menjadi menjadi perhitungan juga dengan adanya kuota ini, menjadi bahan pertimbangan juga lah gitu. Oke. Ya. Baik ya, terima kasih Bang Sali. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, kira-kira seperti apa, bagaimana ya mental pelajar ya dengan sudah berjalan 2 tahun ini dengan model atau sistem belajar dengan daring ini Bang ya. Oke, tapi kita jeda dulu Bang Sali, jangan kemana-mana sahabat keluarga muslim, tetap di 60 menit, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di 60 menit ya, masih bersama Bang Salianto MPC ya Bang. Baik, nah Bang Sali tadi sudah menjelaskan bahwasanya ya kita mengetahui juga sahabat keluarga muslim semua selama ini sistem belajar yaitu dengan daring Bang ya. Tentunya ini ada plus minus ya dengan sistem seperti ini. Nah, kira-kira untuk mental ya, untuk mental para pelajar, ada nggak ini Bang, apakah mengalami penurunankah seperti itu? Ini seperti apa Bang melihat? Ya, dari segi mental ya, dari beberapa hasil penelitian mengatakan bahwasannya mental para pelajar khususnya itu ya mereka banyak mengalami kecemasan ketika proses belajar daring ini. Kenapa bisa begitu? Karena tugas-tugasnya menumpuk gitu. Tugas-tugasnya menumpuk, banyak guru-guru yang kadang memberikan tugas, jadi mereka harus mengerjakan tugas sampai malam hari, dan waktu yang diberikan singkat gitu kan. Jadi tergantung metodenya. Kalau guru itu tidak memberikan penjelasan, mereka hanya coba buka buku halaman sekian, kemudian kerjakan ya kan, belum selesai tiba-tiba ada tugas dari guru yang lainnya, itu membuat anak-anak mengalami kecemasan dan kekhawatiran ketika proses belajar daring seperti itu. Itu yang dialami oleh para siswa gitu. Oke. Yang lain misalnya sisi yang lain misalnya apakah siswa-siswa sekarang lebih sering main-main gitu, misalnya semangat belajarnya menurun, karena ini kan beda tentunya Bang, nasihatnya secara langsung disampaikan oleh guru di depan kelas dengan melalui online gini kan ada perbedaan gitu. Ada nggak penurunan misalnya dari karakter seperti itu Bang? Iya, memang dari attitude misalnya. Memang kalau dilihat misalnya dari beberapa anak-anak itu lebih banyak waktunya dihabiskan di rumah. Jadi kalau anak-anak itu misalnya anak tingkat sekolah dasar yang banyak menghabiskan waktunya di sekolah itu sampai 6 jam, atau anak-anak yang tingkat SMP itu juga bisa sampai sore kalau dia full day gitu kan. Jadi ketika mereka tidak sekolah tatap muka, mereka bingung apa aktivitas yang harus mereka lakukan kalau di rumah gitu kan. Betul. Apa yang harus aktivitas dilakukan? Akhirnya mereka lebih banyak bermain-main gitu kan. Bermain-main, menghabiskan waktu di luar tanpa ada pengawasan orang tua, itu bisa mengakibatkan kita nggak tahu seperti apa perilakunya, apakah membahayakan, apakah semakin merusak moral, tidak tahu gitu kan. Kalau mereka bosan di rumah, akhirnya keluar rumah, orang tua bekerja, mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak bagus akhlaknya, karakternya, perilakunya, mereka bisa terikur gitu. Kalau misalnya mereka menghabiskan waktu di sekolah, mereka bisa mendapatkan pengawasan dari guru gitu kan. Mereka bisa ditegur oleh guru kalau misalnya kata-kata mereka kurang sesuai, ucapan mereka selalu bisa tegur. Nah, kalau di rumah, kalau orang tuanya bisa mengawasi, kalau orang tuanya bekerja, sibuk bekerja, anak di rumah mau ngapain gitu. Jadi kadang-kadang sampai banyak anak-anak itu yang bangunnya kesiangan gitu, karena udah terbiasa, nggak ada aktivitas yang dilakukan. Betul. Itu dianya. Mungkin belajar juga kan kalau online nih, guru tidak tahu apakah mereka sudah misalnya apakah tadi mandi dulu siap-siap seperti itu ya. Seperti aktivitas belajar sekolah pada umumnya gitu kan,
kita harus ada siap-siap, sarapan, Iya. pakai baju yang rapi. Nah, kan seperti itu. Mungkin ini nggak perlu ada seperti itu lagi kan gitu Bang ya? Iya, ada aktivitas iya. rutin yang Iya, dilakukan iya. dan memang semua orang itu bisa mengikutinya. Tapi Iya, kalau dari ini kan kita sendiri yang mengontrol. Iya, iya. Misalnya guru atau dosen memang sudah memberikan informasinya. Besok kita masuk jam 8 ya Iya, gitu. iya, Besok masuk jam 8. Orang tua ini nggak tahu anaknya besok masuk jam berapa gitu ya kan gitu. Iya, Bisa iya, tidak iya. tahu. Maka karena kesibukan orang tua tidak membuka handphone terus-menerus kan, jadi Betul. tidak tahu, jadi dia bisa kelewatan. Tapi kalau secara offline kan udah tahu, semua orang udah tahu, orang tua di rumah juga tahu, tetangga Iya. juga udah tahu. Betul. Kenapa nggak sekolah udah jam 8 Iya. gitu kan? Gitu. Kalau misalnya nggak masuk, ya bisa ditanya ke orang tuanya seperti itu, Bang gitu. ya. Mungkin Iya. ini anak di kamar seperti itu, yang ngapain belajar, tapi ternyata bukan belajar, tapi seperti itu, Bang ya. Ada juga kejadian orang tua yang memang anaknya itu dipikir orang tuanya ini anaknya di rumah yang mengerjakan tugas Iya. karena di depan laptop. Betul. Memang sudah difasilitasi laptop oleh orang tuanya Iya. untuk pembelajaran daring. Tetapi begitu masuk laporan semesteran gitu kan, penerimaan rapor, anak ini mengalami penurunan nilai hasil belajar yang drastis itu sampai orang tuanya terkejut. Saya kira anaknya ini Selama ini belajar. selama ya. ini belajar karena memang di kamar Iya. buka laptop Betul. gitu kan. Iya, Tapi ketika kita nggak tahu ditanya, apa yang dilihatnya. Betul. Jadi ini memang harus ada apa namanya kerjasama dari orang tua juga, Bang ya. Oke, ya. walaupun ini nampaknya ya anaknya mungkin di rumah gitu Iya. kan, di depan laptop seperti yang Abang sampaikan tadi. Emang orang tua juga emang harus cek kalau bisa, Bang ya, apa yang Iya. dibuka, apakah online betul belajar atau online main game online Iya. seperti itu, Bang ya. Sebenarnya untuk proses keberhasilan pendidikan Iya. itu orang tua dan guru harus kerjasama. Harus kerjasama. Apalagi kalau dalam masa pembelajaran daring ini Iya. harus lebih ekstra lagi. Kita bisa lihat di lapangan ibu-ibu stres dengan banyaknya tugas-tugas di rumah kan, karena kan tidak semua orang tua punya kemampuan untuk bagaimana mendidik, mengajarkan, memotivasi kan. Ketika ada tugas, orang tua tidak mampu bagaimana cara mengarahkan atau memotivasi anaknya. Anaknya tidak mau mengerjakan, akhirnya yang timbul emosi, Betul, marah. stres, marah gitu Iya, kan, iya, gitu iya. kan. Jadi makanya kerjasamanya juga harus lebih ditingkatkan lagi di masa pembelajaran daring di masa pandemi seperti ini. Oke. Nah, ini Bang Sali menjadi dosen udah lama nih, Bang ya. Mulai sebelum pandemi sudah jadi dosen juga, Bang ya. Sudah. Oke. Nah, setelah pandemi ini Abang ada nggak melihat ada perubahan seperti itu, penurunankah atau kenaikankah dari nilai-nilai mahasiswa Abang seperti itu? Nilai apanya ini? Di dalam semesternya, Nilai misalnya. akademiknya Iya, nilai gitu. akademiknya gitu. Kalau dari nilai kita kita kan ada beberapa banyak aspek yang kita nilai Iya, gitu iya, kan, apakah dari cara mengerjakan tugas, Betul. apakah mereka membuat makalah, menjawab tulisan, itu tidak ada bedanya. Tidak ada Mereka bedanya. mampu membuat tulisan karya ilmiah, apakah makalah atau apa, mereka bisa menjawab pertanyaan ujian lisan secara baik juga bisa gitu kan. Cuman kan di sana ada karakter bagaimana kemampuan mereka berkomunikasi, bagaimana kemampuan mereka bekerja sama dengan kelompok, itu kan perlu dibangun. Di situ yang sedikit terjadi keterbatasan untuk menilainya gitu kan. Hilang di situ, Bang ya, nilai-nilai seperti itu. Nilai-nilai seperti itu, dinamika mereka dalam Iya, iya. kelompok, bagaimana mereka menyampaikan gagasannya secara langsung gitu Iya. kan. Kadang-kadang ada orang yang berani berbicara teratur ketika secara online gitu ya kan, tapi ketika berhadapan secara langsung kita tidak bisa melihatnya. Itu yang kita tidak bisa menilainya seperti itu gitu. Oke, baik, itu dia beberapa hal apa namanya yang terjadi pada pelajar, Bang ya, di saat COVID ini. Nah, menurut Bang Sari sendiri, kalau Bang Sari lihat nih ya, teman-teman Abang selaku dosen dan Abang juga yang Abang alami, nah ada nggak juga misalnya perubahan gitu, merasa atau kesulitankah atau bagaimana dalam menghadapi pandemi ini, Bang, Iya. mengajar? Awalnya setiap orang ketika dihadapi dengan sesuatu yang baru pasti mengalami sedikit kesulitan. Tapi bagaimana kemampuan kita beradaptasi, menyesuaikan diri untuk hal itu. Awalnya kita
juga bingung nih bagaimana menggunakan tidak tatap muka tapi menggunakan Zoom. Itu kan kita kerepotan juga bagaimana menginstalnya, bagaimana membuat schedule-nya, menginformasikannya kepada mahasiswa kan. Begitu sampai link tersebut ke mahasiswa juga kebingungan dan kita juga masih mencari tahu mana. Awalnya seperti itu kita juga mengalami hal-hal kesulitan seperti itu. Tapi lama-lama ketika kita jalani sesuai dengan berjalannya waktu sudah lama-lama terbiasa gitu dia. Apalagi kan bagaimana kita harus menyiapkan media yang berbeda ketika tatap muka dengan langsung gitu kan itu dia. Ya, informasi ini juga Bang ada yang mengatakan bahwasanya saat online seperti ini guru lebih kesulitan karena harus menyediakan metode-metode pembelajaran seperti itu. Ini benar nggak coba seperti itu? Benar sekali gitu karena kan kalau mengalami kesulitan misalnya kita harus mempersiapkan metodenya berbeda antara metode secara langsung dengan secara tidak langsung secara offline nih kan gitu. Kita harus menyiapkan misalnya PowerPoint gitu kan. Bukan hanya PowerPoint, kita harus menyiapkan video animasi supaya anak-anak itu tertarik. Kalaulah kita hanya menggunakan metode ceramah sedangkan interaksi secara langsung aja kadang-kadang anak-anak itu merasa bosan apalagi ceramah yang kita berjauhan itu kan hanya melihat layar itu menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak bisa tetap tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Jadi harus lebih kreatif. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi para pengajar Bang ya. Oke, baik Bang Sali, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Sahabat Keluarga Muslim jangan kemana-mana, tetap di 60 menit, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi di 60 menit bersama Bang Salianto MPC. Ya. Baik, kalau ditanya mungkin kalau ditanya apakah kita setuju dengan sistem belajar seperti ini atau akan kembali seperti sebelum pandemi. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya misalnya ada yang ini kita nggak berharap seperti itu Bang. Tentunya kita berharap pandemi ini berakhir seperti itu Bang ya. Nah, kalau misalnya sistem belajar terus menerus seperti ini dan misalnya ini pandemi akan masih panjang misalnya, tapi kita nggak berharap seperti itu. Bagaimana sudut pandang Bang Sali ini? Apakah kesiapan para pengajar dan belajar akan tetap optimal seperti itu? Ya, kalau seandainya pandemi ini masih lama gitu kan, kita berharap segera berakhir gitu ya kan, karena semua tentunya tetap bisa berjalan proses pembelajaran secara online ini kan dengan daring gitu kan. Cuman yang dibutuhkan di sini adalah ketika kita sebagai seorang pendidik, pengajar, itu kan yang kita bukan hanya mengajar, tetapi mendidik. Kalau mengajar itu kan sekedar transfer ilmu, knowledge gitu kan. Tapi bagaimana dengan pendidikan karakter? Bagaimana dengan pendidikan akhlak? Itu yang dikhawatirkan yang tidak didapatkan oleh siswa-siswa gitu kan. Misalnya bagaimana cara mengucap salam kan, bukan hanya assalamualaikum, tetapi bagaimana dipraktekkan. Misalnya kalau guru itu ingin membiasakan anak-anak untuk assalamualaikum ketika dia masuk ke ruang kelas, dia tidak mengucap salam, coba keluar lagi, masuk, baru ucapkan salam. Itu kan betul-betul dipraktekkan pendidikan karakter tadi untuk pembiasaannya tadi. Tapi kalau nanti pembiasa terus belajar secara daring, pembentukan karakter dan akhlakul karimah tadi yang kita hilang gitu. Ini kalau kita lihat Bang seperti yang Bang sampaikan tadi, ada yang akan hilang seperti pembentukan karakter, adab dan sebagainya. Ini di jenjang tingkat mana nih Bang? Apakah SD kah, TK kah, atau SMP atau SMA seperti itu, atau anak kuliah juga ikut akan kehilangan seperti ini? Semua akan kehilangan, walaupun pondasinya memang pembentukan karakter di anak-anak ya kan, bagaimana sopan santun. Tapi pendidikan karakter kan memang pendidikan sepanjang
berbahaya sampai dewasa seperti itu, gitu Bang, ya. kan. Nah, pendidikan karakter misalnya kalau untuk mahasiswa kan mereka harus punya nilai daya juang yang tinggi gitu ya kan, daya juang yang tinggi gitu. Jadi kita ketika dia mengerjakan tugas akhir kan, kita bisa memberikan, ayo kamu harus berjuang, bagaimana cara kamu menjumpai dosen, bagaimana kamu riset di lapangan, bagaimana kamu harus berkomunikasi dengan orang lain. Kan harus tetap kita bangun juga karakternya di sana mereka untuk memiliki nilai juang, nilai motivasi. Jadi semua jenjang itu harus tetap dikuatkan nilai karakternya gitu. Cuman berbeda-beda. Iya. Jadi kalau terus-menerus seperti ini, berarti itu tadi akan hilang, Bang ya. Nah, kalau itu tadi misalnya hilang, apakah ada kemerosotan efeknya untuk negara ini, Bang? Efeknya Untuk generasi ke depan misalnya nih. ya kita kan tidak kekurangan orang pintar ya. Kita kekurangan orang yang jujurnya, Jujur, misalnya karakter jujur. Kita nggak tahu anak tadi betul-betul jujur atau tidak mengerjakan tugas gitu kan gitu. Bisa Karena saja ada orang juga di tuanya, lapangan Bang, ya orang tuanya mengerjakan Betul. gitu kan nilai juangnya. Jadi ketika dia sekolahnya offline Iya, itu iya. dia juaranya ranking 2 dari belakang gitu kan. Begitu Ketika- offline dia bisa juara 5 besar, 10 besar, kan terjadi perubahan. Kita nggak tahu nilai karakter jujur seperti apa. Iya, iya, Dari iya. cara mengerjakan soal kita tahu apakah dia jujur atau tidak mencontek. Ketika anak mencontek kan yang kita tanamkan bukan hanya sekedar dia dapat nilai bagus atau jelek, tapi bagaimana dia bersungguh-sungguh menjawab sesuai dengan kemampuannya. Itu yang akan hilang nanti, salah satu contoh yang akan hilang gitu kan. Tentunya kalau sudah nilai kejujuran ini ada hilang, tentunya ini dampaknya tentu pasti ada, Bang ya. Jadi kita ketika pelajaran online itu kita harus betul-betul mengawasi, Oke. tidak boleh mencontek. Kita nggak tahu bagaimana itu mencontek atau tidak kan. Iya. Yang kita lihat hanya kamera segini saja kan, tapi di samping-sampingnya kita nggak tahu ada banyak buku media yang bisa gunakan untuk menjawab soal tadi gitu. Iya. Apakah emang ada juga ini orang tua ikut juga ini membantu anaknya seperti itu tuh? Apakah kemungkinan juga seperti itu, Bang? Kalau kemungkinan menjawab, Iya. ya banyak, apalagi untuk Banyak, ya. anak-anak yang tingkat sekolah dasar Iya, ya kan, iya. harus dikumpulkan tugasnya besok, anaknya iya. diperintahkan untuk mengerjakan tugas tidak dikerjakan, daripada orang tuanya stres, Iya, tidak marah-marah, bagus dikerjakan, selesai masalah, ambil jalan pintas gitu kan. Jadi di mana nilai juang anak tadi gitu kan, ketika orang tua tidak bisa memotivasi untuk mengarahkan gitu kan, ada nilai juangnya untuk berlatih bersungguh-sungguh mengerjakannya gitu kan. Karena kan ketika kita dapat tugas dari guru kan, mengerjakan tugas, bukan hanya hasilnya bukan hanya kemampuan menjawab, tapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, kita tetap bisa memotivasi diri kita ketika sudah lelah, kita bisa kita mengerjakan sampai selesai. Itu dianya. Oke, ya mungkin saja ya orang tua juga tidak mau ya nanti anaknya mungkin tinggal kelas dan sebagainya gitu, Bang ya. Jadi mungkin kemungkinan saja ya mereka jadinya ikut membantu dalam tidak kebaikan ya, Bang. Ambil jalan pintas, Ambil jalan pintas, tujuannya selesai tapi prosesnya yang salah di sana. Nah, jadi ini hal-hal yang kemungkinan yang akan terjadi, Bang ya, kalau terus-menerus sistem belajar seperti ini. Tentunya kalau sudah nilai karakter tadi sudah hilang, ya kejujuran sudah hilang, tentunya ini akan berefek, berimbas pada generasi ke depannya, tentunya negara kita ya, Bang. Jadi jadi taruhannya, Bang ya, seperti itu. Betul. Tapi sebetulnya di masa pandemi gini kok itu tadi melatih kemandirian siswa. Sebetulnya tidak itu yang akan hilang, tapi juga ada kalau misalnya anak-anak tadi memiliki jiwa kemandirian yang kuat, maka mereka lebih mandiri lagi, tidak tergantung dengan orang lain gitu kan. Tapi masalahnya apakah semua proses pembelajaran daring bisa menciptakan anak-anak yang mandiri kan tidak gitu kan. Ada yang bisa mandiri secara diri sendiri, ada yang butuh dukungan dari guru atau orang tua gitu kan. Jadi tidak serta-merta kehilangan semuanya, tetap ada yang bisa mandiri secara bahkan pribadi. ada kelebihannya juga tadi, Bang, seperti Abang sampaikan tadi, yaitu salah satunya adalah lebih mandiri. Oke. Baik ya, mudah-mudahan kita berharap ya pandemi ini tentunya kita berdoa bersama, Bang ya, tidak terus-menerus sistem belajar seperti ini, Bang ya. Seperti Abang sampaikan juga, banyak juga siswa-siswa itu merindukan tatap muka, Bang ya. Walaupun sudah tatap muka nanti banyak yang tidak malas gitu misalnya masuk kelas gitu, Bang ya. Oke. Baik, sahabat keluarga muslim, kita akan lanjutkan kembali ya. Kemudian nih, Bang. Nah, sikap seperti apa nih, Bang, yang harus diperlukan oleh pelajar ya menghadapi situasi saat sekarang ini?
Menghadapi situasi seperti ini kan anak-anak pelajar tuh ada yang mengalami kesulitan belajar daring dan mereka stres karena banyak tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu kan. Jadi mereka harus punya regulasi emosi, mereka harus mampu mengolah emosinya diri sendiri, tetap santai dihadapi tugas-tugas sekolah, tapi jangan terlalu dibawa stres kepikiran, akhirnya tidak dikerjakan tugas tadi, akhirnya hanya kepikiran, tidak dikerjakan malah membuat semakin stres. Jadi mereka harus bisa mengolah emosi sendiri. Ya, ini memang suasana pembelajaran secara daring. Aku terima, aku semangat untuk mengerjakannya dan aku yakin pasti bisa mengerjakannya. Kalau pikiran kita sudah yakin dengan diri kita sendiri, maka membuat kita semakin yakin. Tapi kalau membuat kita akan berhasil melaluinya. Tapi kalau pusing kali ini, aduh nggak bisa ini, capek, bosen pun ini aja, akhirnya ya kita tidak mengerjakannya. Sudah menyerah sebelum mencoba. Sudah menyerah sebelum mencoba, dan itu semuanya ada di pikiran kita sendiri gitu. Jadi kita harus punya kendali diri kita, emosi kita untuk tetap semangat mengerjakannya gitu. Jadi jangan harus optimis bisa mengerjakannya gitu Bang, yang hindari stres. Nah, ini seperti Abang sampaikan tadi, harus bisa dikatakan manajemen emosi gitu Bang ya. Ini orang dewasa juga tidak semua mampu loh Bang ya, dan tidak bisa semuanya bisa seperti itu. Ini gimana caranya untuk agar para pelajar bisa memunculkan keinginan seperti itu? Dan tahu bagaimana caranya mengatasinya seperti itu. Apa yang dilakukan nih Bang? Bagaimana tahu cara mengatasinya gitu. Jadi memang yang pertama ketika dalam kejenuhan tuh coba cari aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita semangat sendiri. Misalnya dengan apa? Dengan membaca tilawah Quran, atau dengan berolahraga sejenak, atau membantu ibu kalau yang putri memasak di dapur, untuk yang remaja bisa mencuci sepeda motor atau mencuci mobil atau berkebun atau apa, supaya sedikit refreshing pemikiran kita tidak di situ saja. Mungkin karena kita jenuh di banyak tugas yang menumpuk, energi kita tidak tersalurkan, tidak ada pergerakan gitu kan. Jadi memang harus sedikit meregakan. Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dengan olahraga atau apa gitu. Ketika sudah sedikit fresh, baru kita kembali melanjutkan ke sekolah tadi. Kemudian tadi pikiran tadi memang harus, ya memang agak sulit kita untuk melatih pikiran kita, walaupun gampang sebenarnya sulit gitu. Betul, kan gitu, karena banyak juga orang dewasa juga masih berperang sampai sekarang dengan pikirannya sendiri Bang ya, belum berdamai seperti itu. Oke, baik Bang, nanti kita akan lanjutkan kembali. Sangat menarik sekali perbincangan kita. Sahabat Keluarga Muslim, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi di 60 menit bersama Bang Saryanto MPC ya, berbicara mengenai sudut pandang praktisi dalam menghadapi praktisi pengajar ya, dalam menghadapi sistem belajar saat ini. Nah, ada beberapa hal ya tadi yang bisa mungkin dilakukan oleh para pelajar agar tidak suntuk, tidak bosan dengan pembelajaran yang suntuk banyak seperti itu menumpuk. Salah satunya adalah hindari stres tadi Bang ya. Kemudian mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang disenangi, hobi gitu Bang ya, untuk bisa lebih santai seperti itu. Dan juga harusnya tadi harus bertanggung jawab dengan tugas Bang ya, dan jujur. Nah, kemudian nih Bang, kalau untuk pengajar ya, untuk pengajar. Nah, apa yang harus mereka lakukan nih Bang dengan keadaan seperti ini? Sama juga mereka harus seorang pengajar tuh harus memiliki regulasi pengolahan diri yang positif gitu kan. Ya udah, ini memang kondisinya, bagaimana saya bisa menghadapinya ini? Bagaimana saya tetap bisa menjalankan tugas-tugas sebagai seorang pengajar tetap bisa efektif? Saya harus jalankan, dan saya yakin pasti bisa melaksanakan ini dengan bagus gitu. Jadi memang mindsetnya itu dibangun harus bisa gitu kan, harus menyesuaikan diri. Jadi orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan gitu. Udah, kalau biasanya langsung ke kelas, langsung ke sekolah, sekarang harus menyiapkan proses pembelajaran. Ya udah, kita siapkan, kita jalankan kan gitu. Kita buat
materi-materi yang menarik, apakah bentuk Iya. video, bentuk animasi atau apapun kita kerjakan. Kalau kita sudah yakin, sudah enjoy melaksanakannya, insya Allah akan berhasil. Tapi kalau kita sudah mengeluh duluan, nggak mungkin lah, capek kali, biasanya tidak seperti ini, harus repot lagi, harus browsing lagi, udahlah nggak usah lah, itu nggak akan terjadi gitu kan gitu. Jadi memang punya pikiran kalau kita pasti bisa, insya Allah akan bisa itu Jadi melakukannya. dituntut untuk kreatif tadi Bang ya. Oke. Tapi selain sebelum prosesnya ke kreatif, kita harus menerima kondisi ini. Oke. Baik, aku terima kondisi pandemi, proses pembelajaran yang secara daring dengan metode yang berubah, dan aku siap untuk menjalankannya gitu kan. Ketika tidak tahu, tapi siap akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana supaya berjalan dengan bagus. Tapi kalau mengeluh di awal, aduh susah kali, udahlah nggak usah lah gitu kan, nggak usah ngajar lah, repot gitu kan, maka nggak akan bisa gitu kan itu. Ya, pernah nggak ada Bang Sali jumpai teman-teman mungkin teman-teman abang yang dosen gitu kan, yang curhat mungkin mengeluh seperti itu, apa biasanya yang dikeluhkan mereka dalam menghadapi belajar seperti itu? Kalau yang dikeluhkan itu biasanya mengenai jaringan. Jaringan, iya. Kadang-kadang jaringan siswanya atau mahasiswa itu di mana agak susah, kita agak ini kenapa lama kali gitu kan, tidak menjawab gitu kan gitu. Itu jaringannya. Jadi itu juga kadang-kadang membuat stres gitu kan, ketika dengar nggak suara saya gitu kan, kita sudah ngomong banyak-banyak ternyata tidak dengar kan. Itu keluhannya masalah jaringan itu yang paling banyak dialami. Iya. Mungkin ada yang pura-pura memperhatikan gitu Bang ya, tapi ketika ditanya nggak ngerti gitu, ada juga seperti itu. Dan mereka anak-anak itu biasanya mematikan kamera, kalau pakai Zoom itu kan mematikan kamera, jadi kita tidak bisa mengontrol sebetulnya seperti apa perilaku anak-anak itu ketika proses belajar mengajar itu kan gitu. Jadi kita tidak bisa. Jadi memang keterbatasan itu yang paling banyak dialami gitu. Oke. Tapi sampai sekarang masalah kuota ini masih ada subsidi dari pemerintah gitu Bang ya, untuk pengajar sama belajar. Ada gitu, pengajar ada, tapi kita juga tetap pakai kuota dari institusi kita kan gitu, atau